kasih. Dengan barokah suratul Fatihah, Allah berikan kelancaran pada acara kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Muhammad Agil Abror. Kepada saudara Muhammad Agil Abror, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun, ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang yang musyrik membencinya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membenci. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa mau ngurus siapa? Mengucapkan khairul jaza kepada saudara Muhammad Akil Abror yang sudah melantunkan dan membacakan sari tilawah ayat suci Al-Quran. Semoga bernilai pahala bagi pembaca, begitu juga dengan kita yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat datang kepada Tuan Guru Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Ibraya MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di Zoom kita. Bagaimana kabarnya Bapak Prof? Sehat? Baik, acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan Ketua STAI PTDI. Kami sebut dengan hormat Ibu Syifa Awalia, SPDI STSY MM. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Tip selaku Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 1, sekaligus sebagai pemateri, sekaligus sebagai guru saya di UIN, ya, di mana saya juga diajar oleh beliau, di mana beliau juga orang yang sangat humble, ya, sangat memperhatikan
kampus-kampus binaan. Ya, alhamdulillah saat ini PTDI ada di bawah ini. Nggak cuma PTDI ya, Kopertais itu lebih diperhatikan dan juga lebih akurat informasi-informasi pengembangannya ya. Terima kasih banyak Prof yang sudah berkenan sama-sama. untuk hari menyediakan waktunya nih untuk kami, memberikan ilmunya kepada kami ya, karena memang beliau ini buat supaya teman-teman dosen dan juga mahasiswa ketahui, ini kalau kemarin informasi terbaru yang saya dengar, Prof ini termasuk profesor yang nilainya juga tinggi. Jadi nilai kum profesor itu ternyata beda-beda juga ya Prof ya. Dan ternyata Prof Tip itu termasuk yang nilai kum keprofesorannya juga termasuk nilai yang tinggi. Jadi memang diperhitungkan di Indonesia gitu. Alhamdulillah kita sangat beruntung sekali hari ini Prof bergabung di tengah-tengah kita dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang saya hormati juga Mas Tori, Dr. Mas Tori, dosen SDIP TDI yang hari ini ditugaskan untuk menjadi pemateri. Akan memberikan pemikirannya juga terkait bagaimana perkembangan juga sumbangsih ya dakwah bagi pendidikan dan pembangunan Indonesia. Yang saya hormati segenap sivitas akademika PTDI. Mudah-mudahan Allah merahmati kita hari ini dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sebagaimana kita tahu, pendidikan Islam di Indonesia ini kan sudah berjalan cukup lama ya, bahkan dari ratusan tahun yang lalu yang namanya Islam itu tidak pernah lepas dari kegiatan aktivitas Indonesia. Nah tentunya pendidikan Islam yang saat ini juga sudah sangat dimasifkan ya, pergerakannya, dukungannya, serta manajemennya oleh negara ini diharapkan mampu menjadi jawaban bagi kita umat Islam untuk mendapatkan dua nilai sekaligus, yakni akademik dalam artian ilmu pengetahuan ilmiah dan juga keagamaan ya yang terkorelasikan dengan pengembangan ilmu akademik tersebut. Jadi memang karena peran yang sudah cukup lama ini dan mayoritas masyarakat Indonesia juga adalah Muslim, jadi pemikiran tentang bagaimana seharusnya pendidikan Islam itu terus berkiprah di masa sekarang dan masa yang akan datang, pendidikan itu bisa yang lebih banyak daripada aspek lainnya terhadap pembangunan Indonesia harus menjadi orientasi kita bersama. Nah, orientasi ini yang paling utama bagi lembaga-lembaga Islam seperti kita dan juga para akademisi Muslim seperti kita. Ketika pendidikan dasar oleh yang konkret, bagaimana sih yang akan kita tawarkan, maka akan menjadi bias. Pendidikan Islam hanya akan menjadi pelengkap saja dan sekali kan. Mudah-mudahan kali kita menjadi perubahan bobot ya, bobot dan mutu dari pendidikan Islam yang kita selenggarakan ini agar nilai sumbangsihnya itu terlebihkan di masa-masa yang akan datang. Harapan kami ya. Karena Prof ini memang sedang membimbing kami kelembagaan dan juga tidak hanya di Kopertais wilayah 1 ya, tapi Prof juga jadi pembimbing secara umum seluruh PTKI Indonesia karena Prof juga merupakan asesor dan juga
ilmu yang didapatkan kita ini sangat mencerahkan, dan nanti saya minta kepada segenap mahasiswa dan juga dosen-dosen yang hadir harap mempersiapkan diri untuk seandainya memang memiliki pemikiran-pemikiran yang memang kondusif, pemikiran-pemikiran yang mampu ditawarkan juga nanti bagaimana bisa disinergikan dengan pemerintah dan yang lain juga bisa disampaikan kepada Prof ya, sehingga mungkin ke depan bisa lahir kebijakan-kebijakan baru yang berasal dari kita ya. Pemerintah itu kan juga membutuhkan sumbangan-sumbangan pemikiran dari kita semua pelaku pendidikan atau sivitas akademika di lembaga pendidikan Islam. Informasi untuk Prof, ini mahasiswa karena banyak yang juga sambil bekerja Prof, jadi mungkin nanti kehadiran mahasiswa ada yang menyusul nanti, dan harapan kami sih mereka sudah bisa bergabung, mudah-mudahan segera bisa bergabung dengan baik di dalam forum ini, karena sangat sayang sekali jika memang kita tidak bisa hadir ya di kesempatan begitu ini. Demikian Prof, terima kasih banyak, semoga Prof senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Salam buat Ibu juga nanti, Bu Musda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ketua STAI PTDI, Ibu Syifa Awalia, SPDI, SESY, MM yang sudah menyampaikan sambutannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan dapat kita laksanakan bersama. Baik, acara berikutnya adalah acara inti, yakni acara materi dan diskusi. Insya Allah akan diulang ya. Ini beliau di tengah kita. Demikian Ibu Noviani Nuraini SOSM Kom. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC, Pak. Baiklah para hadirin peserta kuliah sekalian, kita tanya, yaitu acara yang paling kita itu yang dari narasumber kita yang luar biasa, alhamdulillah. Dan setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi dan diskusi. Dan saya Noviani Nuraini yang akan memandu sesi diskusi kita kali ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada pimpinan, para struktural, para dosen, dan peserta yang sudah hadir di kuliah umum kita hari ini. Yang kami hormati, yang terhormat Ketua STAI PTDI, Ibu Syifa Awalia, SPDI, SE, SY, MM. Yang kami hormati, Buket 1 Bidang Akademik, Bapak Mustafa, SHMH,
SHMM, mohon maaf, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tipraya MA dan Bapak Dr. Mastori MKOMI selaku narasumber kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Prodi, para struktural dan dosen, serta para peserta kuliah umum yang sudah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, kuliah umum kita pada hari ini mengambil tema Sumbangan Pendidikan dan Dakwah untuk Pembangunan Indonesia. Untuk itu, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar. Kuliah umum sangatlah penting untuk membuka wawasan kita semua terkait pengetahuan umum dan situasi yang sedang berkembang saat ini untuk lebih memperkaya lagi keilmuan kita semua. Dan seperti yang sudah kita bahas pada hari ini, kita akan membahas mengenai tema sumbangan pendidikan dan dakwah untuk pembangunan Indonesia, di mana pendidikan dan dakwah adalah nafas kita sebagai sivitas akademika dari kampus STAI PTDI ini. Dan bagaimana sih keterkaitannya dan sumbangsi keduanya untuk pembangunan Indonesia? Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini, yang tentunya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan acara kita hari ini, yaitu yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu 5 menit, dan selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan untuk menyampaikan interupsi ya. Dan nanti di sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua menyampaikan materinya. Dan selanjutnya kami akan mempersilakan kepada pembicara yang luar biasa hari ini yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk hadir dalam kuliah umum kita hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Tipraya MA. Namun sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya juga untuk memperkenalkan Bapak Tipraya selaku narasumber hari ini. Profesor Dr. Haji Ahmad Tipraya MA merupakan wakil koordinator Kopertes Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten periode 2019-2023. Dan beliau lahir di Bima tanggal 21 April tahun 1955. Dan beliau meraih gelar sarjana bahasa Arab pada Fakultas Adab IAIN Alauddin dan sarjana bahasa Inggris pada FPBS IKIP tahun 86, dan di Jakarta meraih MA di tahun 90 dan doktor tahun 98. Dan beliau juga punya karir akademis yang luar biasa, yaitu selain menjadi pegawai menjadi PNS dosen, beliau juga pernah menjabat menjadi wakil rektor 4 bidang kemahasiswaan dan kerjasama UIN Jakarta 2006 sampai 2010. Wah, kebetulan sama Pak di bidang kemahasiswaan juga Pak. Selain sebagai akademisi, beliau juga menjadi penulis kolom di beberapa media massa, dan tentunya kemampuan intelektualitas beliau juga ditunjukkan dengan menjadi peneliti di beberapa lembaga kajian dan penelitian. Wow, sangat luar biasa sekali ya Pak. Alhamdulillah kami bisa kehadiran beliau yang tentunya akan memberikan juga banyak ilmu terhadap kami semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah keilmuan kita semua. Dan beliau akan menyampaikan materi tentang sumbangan PT KIS dalam peningkatan pendidikan anak bangsa untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu, mari kita sama-sama beri tepuk tangan yang meriah dan kita sambut Bapak Tipraya, dan Bapak Tipraya kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI, Ibu Syifa Awalia, SPDI
SS, dan MM. Semoga senantiasa Ibu Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat taufik. Dan Ibu sudah lama memang tidak ketemu dengan saya, ini baru ketemu lagi. Biasanya selalu hadir di acara-acara aptikis, dan saya dapat laporan beberapa gangguan katanya akhir-akhir ini. Gangguan-gangguan itu dijauhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Dr. Mastori yang juga pada hari ini bersama saya menjadi narasumber dalam kegiatan pada hari ini. Para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekolah tinggi yang saya hormati, dan yang saya banggakan para mahasiswa STAI PTDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian. Pada hari ini kita dapat hadir secara bersama-sama dalam ruang Zoom ini dalam rangka mendapatkan ilmu, menimba ilmu sedikit dari kami berdua tentang bagaimana peranan, saya fokuskan aja, peranan PT KIS dalam meningkatkan pendidikan anak bangsa untuk pembangunan Indonesia. Spesifikasi judul ini diambil dari judul besar yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu moderator, yang juga katanya pembantu atau wakil ketua 3 ya Bu. Nanti Ibu nanti saya akan kasih tahu rahasianya bagaimana menghadapi mahasiswa. Dulu saya wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Dan tadi Ibu menyebutnya salah, jadi wakil rektor 4 bukan wakil rektor 3. Nah, ini kalau kita perhatikan peran PT KIS dalam meningkatkan khususnya pendidikan agama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? PT KIS itu merupakan bahagian yang integral dari sistem pendidikan nasional kita. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa masyarakat juga harus memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada anak bangsa Indonesia. Karena itu maka peranan PT KIS menjadi sangat penting. Kita lihat kawan-kawan sekalian bahwa PT KIS yang ada di seluruh Indonesia ini dalam pandangan saya menjadi ujung tombak, menjadi perguruan tinggi yang terdepan dalam memberikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat, masyarakat yang ada di pedesaan, katakan saja begitu, atau masyarakat yang tidak mampu untuk memasuki perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi negeri umum maupun perguruan tinggi agama. Ketidakmampuan mereka sebagai input dari pendidikan pendidikan yang akan memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi itu
disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari sisi kemampuan biaya. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang sama dengan orang-orang lainnya untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi negeri. Karena yang pertama juga tadi kemampuan biaya, kemampuan dana, dan kemampuan anggaran. Kemudian yang kedua adalah mungkin kemampuan mereka dalam bersaing di bidang kompetensi mereka. Sehingga tidak heran, di antara mereka itu yang tidak bisa menembus perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama negeri, sehingga mereka satu-satunya solusi bagi mereka adalah memasuki perguruan tinggi keagamaan, memasuki perguruan tinggi swasta, baik perguruan tinggi keagamaan maupun perguruan tinggi umum. Kita lihat dalam realita kehidupan PTKIS. Pengelolaan PTKIS itu menurut saya, kawan-kawan yang berkecimpung di sini ini telah melakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap perguruan tinggi. Termasuk diantaranya adalah memberikan motivasi kepada para peserta didik yang sudah menamatkan pelajarannya di sekolah menengah untuk masuk perguruan tinggi dan secara khusus perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Karena itu, kawan-kawan sekalian, peranan PTKIS dalam hal ini menjadi sangat luar biasa. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, kemudian kita berjalan menjalankan tugas kita sebagai pengelola PTKIS itu. Untunglah kita ini punya motivasi yang luar biasa dalam mengelola perguruan tinggi swasta. Punya ketulusan dan keikhlasan dalam mengelola perguruan tinggi swasta yang memiliki kekurangan-kekurangan yang luar biasa. Saya pernah memimpin sebuah perguruan tinggi swasta dari 2001 sampai 2015. Bisa kita bayangkan kawan-kawan sekalian, saya kira juga STAI, PTDI juga mengalami hal yang sama. Mahasiswa yang kita terima itu sekitar 60 sampai 70 per semester. Itu dua prodi. Nah, dengan sedikitnya mereka yang masuk ke perguruan tinggi kita ini, maka pemasukan dari biaya pendidikan yang disumbangkan oleh peserta didik tentu jumlahnya sedikit. Apalagi memang jumlah uang kuliah yang dibebankan kepada mereka itu juga sangat sedikit. Sedikit sumbangan dan juga sedikit yang perguruan tinggi. Nah, para dosennya itu melaksanakan tugas mengajarnya itu dengan sangat luar biasa, dengan ketulusan dan keikhlasan yang sangat luar biasa. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan, katakan saja dengan honor yang sangat minim. Tetapi mereka untuk membina perguruan tinggi swasta itu dengan ketulusan dan keikhlasan, karena mungkin mereka juga punya pandangan pekerjaan dan tugas mengajar adalah ibadah, menjadi tugas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak heran masyarakat atau input yang masuk ke perguruan tinggi swasta itu adalah orang-orang afin,
Salah satunya adalah dari sisi pembiayaan. Mengalami kalau di semester itu saya harus mengatakan setiap mahasiswa harus melunasi uang kuliahnya semester itu. Jadi apa yang terjadi? Mereka datang meminta dispensasi, agar diberikan dispensasi, dibayar setelah selesai ujian semester. Ditunggu-tunggu setelah semester, tidak juga kunjung datang, tidak juga kunjung bayar. Semester kedua, minta lagi dispensasi agar mereka bisa ikut ujian. Begitu seterusnya yang terjadi, sampai pada semester 8, ketika mereka mau ujian skripsi, mereka meminta agar diberikan dispensasi, agar diberikan kesempatan ujian skripsi dulu, nanti bayarnya di belakang. Bayangkan, tunggakannya sudah 8 semester, kemudian setelah selesai dispensasi itu, mereka datang minta kopi ijazah untuk keperluan melamar pekerjaan. Utangnya belum. Ini kawan-kawan sekali, maka peranan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan dan pendidikan menambah ini sangat luas. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, dengan segala kondisi yang kita miliki, tetap bersikukuh untuk pendidikan. Bisa Bapak bayangkan, kalau di perguruan tinggi negeri, ketika mahasiswa tidak pada semester pertama, sudah bayar, maka akan berhenti putus kuliah karena tidak mampu mereka membayar. Tetapi toleransi mereka sampai mereka selesai pun kita tetap memberikan kelonggaran, walaupun nanti diselesaikan kapan oleh mereka. Ini kalau menurut saya, inilah peranan yang sangat luar biasa yang dimainkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Karena itu, Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, maka peranan perguruan tinggi, terutama di STAI, PTDI yang saudara-saudara masuki sekarang itu, peranannya dalam meningkatkan pengetahuan wawasan saudara. Karena itu, saudara harus memanfaatkan kesempatan dan sebaik-baiknya. Karena apa? Kesempatan saudara pada hari ini untuk menimba ilmu dan pengetahuan itu menjadi modal yang besar bagi saudara untuk menjalani masa depan saudara. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu modal hidup yang akan saudara-saudara gunakan pada masa kehidupan saudara di kemudian hari setelah tahun-tahun ini. Karena itulah maka di peranan termasuk peranan yang koordinator secara organisatoris bukan yang secara khusus Kopertais wilayah 1 ini Bapak-bapak sekedar informasi, kami membina 64 perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang ada di DKI Jakarta dan yang ada di Banten. Saya bersama dengan tim koordinator Kopertais, mulai dari koordinator, Ibu Rektor, sampai pada staf-staf kami bersikukuh untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada PTKIS yang ada dalam wilayah kami. Karena apa? Karena peranan yang dimainkan oleh PTKIS itu begitu hebat dan begitu luar biasanya. Karena itulah maka saya terus terang aja seperti sampai oleh Ibu Ketua,
Pembinaan perguruan tinggi swasta yang ada, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang ada di wilayah ini memang menjadi perhatian kami. Karena itulah kami senantiasa memberikan bimbingan, pendampingan, dan pengarahan dalam kaitan dengan pembinaan dan peningkatan PTKIS yang ada dalam wilayah ini. Dan saya dalam catatan saya, ini adalah termasuk kategori perguruan tinggi Islam yang maju terus, dan saya bangga dengan itu, dan saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang ikut sekolah perguruan tinggi ini dengan prestasi-prestasi yang menurut saya prestasi yang luar biasa. Bapak dan saudara sekalian, karena peranan PTKIS itu begitu besar, maka dalam upaya menjalankan tugas kita di PTKIS, kita tidak boleh kendor, tidak boleh ada semangat yang menurun dalam mengelola dan membina perguruan tinggi. Karena apa? Semangat yang luar biasa itulah yang membuat anak-anak bangsa, generasi-generasi muda bangsa Muslim yang kita bina dalam pendidikan dan pengembangannya itu akan menjadi manusia-manusia yang hebat setelah masa-masa kita sekarang ini. Karena apa? Dengan segala kekurangan yang mereka miliki dan dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membina mereka, memberikan pendidikan yang luar biasa kepada mereka. Karena apa? Kita sadari bahwa mereka-mereka yang masuk di perguruan tinggi keagamaan Islam itu adalah mereka yang berada dalam suasana yang sangat, menurut saya itu sangat memprihatinkan kita karena kondisi ekonomi, karena kondisi pendidikan mereka. Mereka adalah mustadafin yang perlu kita bantu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mereka. Saya sebagai wakor, apabila ada undangan kemanapun dari perguruan tinggi, saya akan hadir untuk memberikan pembinaan secara langsung kepada mereka. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu dalam kegiatan pembinaan yang berhubungan dengan akreditasi, saya dengan tim yang ada di Kopertais itu selalu memberikan pelayanan kepada mereka dan memberikan pembinaan kepada mereka untuk mencapai akreditasi yang memadai, akreditasi yang lumayan dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Karena itu kami meyakini bahwa dengan jalan memberikan pembinaan, pelayanan yang terbaik itulah, maka PTKIS akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan PTKIS itu akan menjadi perhatian masyarakat Muslim secara khusus untuk mengikuti dan memasukkan putra-putra mereka di PTKIS itu. Kalau saya membayangkan, kalau PTKIS ini tidak ada, saya tidak pernah bayangkan, maka akan ada sejumlah generasi-generasi muda Islam yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Ada sekian banyak generasi-generasi muda Islam yang tidak akan mendapatkan pendidikan jika PTKIS itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat sepintas, coba kita lihat. Di DKI Jakarta, kita anggap adalah sebuah kota yang sangat maju. Tetapi perguruan tinggi yang ada di sini, yang negeri, tidak akan sanggup ditembus oleh sebagian dari anak-anak kita yang berada di tengah-tengah masyarakat yang serba kekurangan itu. Maka satu-satunya solusi yang mereka tempuh adalah masuk ke perguruan tinggi swasta, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam.
Karena itu maka peranan-peranan yang dimainkan oleh PT KIS dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat penting. Ini berarti atau menunjukkan bahwa peranan PT KIS dalam pembangunan bangsa adalah sangat penting. Apa? Bila mereka orang yang mustadafin untuk mereka dididik di perguruan tinggi keagamaan Islam. Kawan-kawan sekalian, sekarang ini sekaligus informasi saya kira Ibu Syifa, saya bentar lagi ini akan berangkat ke Surabaya. Untuk apa? Ada gagasan dari Kementerian Agama dan beberapa asesor senior yang ada di Kementerian Agama untuk membentuk lembaga akreditasi mandiri keagamaan. Ini lembaga administrasi mandiri keagamaan yang nanti tugasnya adalah mengatur dan mengurus akreditasi prodi-prodi agama yang ada di perguruan tinggi agama Islam, baik perguruan tinggi agama Islam negeri maupun perguruan tinggi agama Islam. Karena dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, saya termasuk diundang dan hadir, saya memberi saran, kita dengan sistem LAMDIK, mungkin Ibu Syifa juga sudah tahu itu, Lembaga Administrasi Mandiri Pendidikan, maka semua prodi-prodi yang yang kaitannya dengan pendidikan nanti akan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Kalau nanti STAI PTDI ini punya program studi PAI, siap-siap saja nanti diakreditasi oleh LAMDIK. Kita ini akan ada pertemuan di Surabaya mulai pada hari ini sore nanti mulainya sampai pada hari Kamis itu akan ada pembicaraan khusus tentang pembentukan LAM keagamaan. Bisa lihat ada undangannya, Dirjen hadir, kemudian Direktur hadir, kemudian beberapa asesor senior, ada 10 barangkali yang diundang, saya termasuk yang diundang. Bicarakan pembentukan LAM. Kita tahu bahwa LAMDIK itu, saya tidak bayangkan kalau itu yang terjadi. LAMDIK itu kalau satu kali akreditasi, itu harus kita mengeluarkan biaya 52 juta. Saya pernah mengatakan kepada kawan-kawan dan termasuk Pak Direktur, ini saya punya asli. LAM ini sudah berjalan dan PT KIS kita itu akan mengikuti LAM yang itu, maka saya pikir secara pelan-pelan prodi keagamaan dan pendidikan nanti itu akan mati secara pelan-pelan. Karena biaya 52 juta itu bukan gampang bagi PT KIS. Sedangkan untuk hidup, untuk menjalankan fungsi tridharma perguruan tingginya dengan kemampuan yang sangat minim itu apalagi ada beban yang satu kali akreditasi 52 juta. Ibu Syifa bisa bayangkan mana itu. Itulah sebabnya kemarin, maka kita ingin agar ada LAM tersendiri yang namanya agama. Maka nanti semua prodi, apakah prodi dakwah, prodi PAI, prodi MPI, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, ekonomi syariah, semuanya nanti kita harapkan akan
dan diakomodir oleh lembaga akreditasi mandiri. Ini sudah di pertemuan kedua ini. 2 minggu yang lalu pertemuan pertama saya harus hadir, yang lalu juga saya harus hadir karena nasib dari PT KIS, PTKS yang ada di seluruh Indonesia, bahkan untuk PT KIN. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa nanti ini, menjadi bahan bagi kita untuk kemudahan kita, atau paling tidak kita memiliki lembaga mengurus akreditasi bidang-bidang ilmu agama yang ada di PT KI, baik negeri maupun swasta. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam kaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kita, rangka upaya meningkatkan kualitas kita, maka perguruan berupaya. Paling tidak menurut saya itu ada 2 hal yang utama. Yang pertama, mengenai akreditasi. Akreditasi mau tidak mau, harus kita upayakan kita mendapat yang terbaik. Maka, kalau saya ingin menyarankan kepada kawan-kawan STAI ini, mohon nanti kalau ada prodi yang diajukan untuk diakreditasi, mohon kami diberitahu agar kami memberikan pembinaan. Demikian juga kalau nanti ada akreditasi perguruan tinggi, mohon kami juga diberitahu agar kami secara langsung memberikan pembinaan, agar kita berupaya memperbaiki borang-borang kita, sehingga nanti kita harapkan kita mendapatkan nilai yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, perguruan tinggi harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dosennya, untuk meningkatkan jabatan dosennya. Mereka harus didorong agar mereka melakukan upaya-upaya untuk mengurus kenaikan pangkat mereka. Puas dengan apa yang mereka miliki. Misalnya yang baru masuk sebagai pengajar, segera urus jabat asistennya. Setelah itu diurus lagi, harus cepat sampai lektor. Kemudian setelah itu lektor kepala. Sampai nanti itu menjadi guru besar. Karena apa? Tidak ada masalah bagi kita. Perguruan tinggi swasta pun dosen bisa, asalkan dia mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk itu. Karena saya, peranan dari dosen PT KIS itu memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadikan anak bangsa, terutama dari kaum muslimin, menjadi anak bangsa yang hebat kemudian hari. Kalau sekarang ini mereka tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan dan edukasi mereka, maka kita tidak bisa membayangkan mereka nanti di kemudian hari menjadi orang-orang yang tidak punya ilmu, menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan peranan dalam rangka membangun dan mengembangkan bangsa ini. Karena itu kita sudah melakukan pembinaan kepada mereka dengan memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan kriteria-kriteria dalam pengembangan perguruan tinggi. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita semua. Dan kawan-kawan sekalian boleh berkecil hati dengan saudara masuk di perguruan tinggi swasta. Pada akhirnya itu bukan perguruan tingginya yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana saudara keluar dari perguruan tinggi ini menjadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat, menjadi lulusan-lulusan yang hebat. Saya terus terang aja kawan-kawan mahasiswa, saya sudah punya pengalaman yang luar biasa di bidang itu.
Pengalaman saya masuk di Fakultas Adab, jurusan Bahasa Arab, dan ketika itu diledekin oleh teman-teman saya, ngapain Tibraya katanya masuk jurusan Bahasa Arab, itu tidak punya masa depan. Tetapi saya punya keyakinan, dan itu keyakinan itu diberikan oleh ayah saya. Carilah ilmu, kata ayah saya, untuk ilmu, bukan untuk mendapatkan apa. Saya dengan saya di adab, saya menjadi dosen, saya diangkat menjadi bahwa masa depan bahasa Arab itu tidak jelas, saya tidak memasukkan. Karena itu maka saudara sekalian harus belajar sungguh-sungguh. Saya masuk di IKIP juga itu bukan karena apa. Karena saya merasa kalau saya hanya memiliki pengetahuan bahasa Arab, berarti bahasa Arab saya akan dipakai lama sekali. Karena nanti dalam keyakinan saya, bahasa Arab itu menjadi bahasa ahli surga. Kapan saya ke sana? Masih lama. Maka saya harus masuk jurusan bahasa Inggris, agar nanti ilmu bahasa Inggris itu menjadi alat saya untuk menggunakannya ketika saya berada di sini. Dan yang kedua, kalau saya sudah memiliki pengetahuan bahasa Arab, berarti saya sudah punya kaki kanan. Kalau saya bisa bahasa, berarti saya punya kaki. Maka langkah saya untuk berjalan seimbang. Karena itu maka saudara harus belajar sungguh-sungguh mengisi kehidupan saudara di masa remaja ini, agar nanti kelak saudara menjadi orang-orang hebat di kemudian hari, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari. Kita tidak tahu nanti, boleh jadi di antara saudara itu menjadi orang-orang hebat, menjadi menteri mungkin, menjadi presiden mungkin, menjadi wakil presiden mungkin. Tetapi sekarang ini masanya adalah menimba ilmu pengetahuan untuk meningkatkan diri saudara. Dengan demikian, maka jika perguruan tinggi sudah melakukan upaya-upaya peningkatan itu, maka itu berarti bahwa perguruan tinggi ikut memainkan peranan yang penting dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan bidang pendidikan. Para mahasiswa kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan diri, maka saudara sudah memberikan sumbangan yang besar dalam rangka peningkatan kualitas SDM bangsa Indonesia. Dan karena itu, saudara sudah ikut membangun bangsa ini di bidang pendidikan dengan mengembangkan diri, dengan meningkatkan kompetensi diri, dengan meningkatkan wawasan saudara di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Maka dari itu jugalah, dengan ilmu pengetahuan saudara miliki, saudara akan berperan di masa nanti sebagai dai-dai yang hebat, sebagai mubalik-mubalik yang hebat, dengan kemampuan yang saudara miliki, dengan karakter-karakter yang saudara sudah miliki itu. Karena itu maka nanti peranan saudara di masa datang dengan pengetahuan yang dimiliki itu menjadi manusia yang ikut serta dalam memberikan sumbangan dalam pembangunan bangsa, terutama dalam membangun bangsa dan negara ini. Karena itu peranan PT KIS luar biasa. Peranan saudara yang mahasiswa mempunyai peran yang penting. Peranan para dosen yang mengajar di PT KIS itu juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka ikut mendidik anak bangsa untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan Indonesia di masa. Kawan-kawan sekalian, ilmu adalah modal utama. Modal yang sangat luar biasa. Dalam berbagai hadis Nabi disebutkan, orang yang berilmu itu lebih hebat daripada orang yang beribadah. Karena itu maka pembelajaran saudara ikuti sekarang ini adalah bagian dari ibadah yang luar biasa. Ini modal bagi saudara untuk menjalani kehidupan
yang nantinya itu tantangannya lebih hebat daripada tantangan kami sekarang ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajarkanlah anak-anak kalian dengan ilmu pengetahuan, karena mereka nanti akan hidup di suatu masa yang sangat berbeda dengan tantangan yang kalian hadapi pada saat ini. Saya kira itu yang sudah sampaikan. Mohon maaf, nanti saya mungkin akan meninggalkan forum Zoom ini sekitar 11:30, karena saya bersiap-siap ke bandara untuk menuju ke Surabaya, Ibu Syifa. Baik, saya kira itu. Doakan nanti semoga dalam keagamaan ini bisa terus, hingga nanti semua jamaah yang ada di PKI Negeri Swasta akan diakreditasi oleh LAM keagamaan tersebut. Saya kira itu. Amin. Dan maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tipraya atas paparannya yang begitu menarik dan luar biasa sekali, Pak. Dan bisa membuka wawasan kita mengenai bagaimana sih peranan dari PT KIS ini untuk bisa melahirkan anak bangsa yang bisa memberikan sumbangsih untuk pembangunan Indonesia ke depan ya Pak. Dan PT DI ini juga menjadi salah satu dari PT KIS yang juga ikut menciptakan dan melahirkan anak bangsa yang mudah-mudahan ke depannya bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Dan mengingat Bapak Profesor Tipraya ini juga akan segera meninggalkan forum ini, maka kami persilahkan untuk kita mulai saja sesi materi yang pertama. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan aturannya terlebih dahulu. Untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami mohon untuk memencet raise hand terlebih dahulu. Nanti moderator yang akan memilih peserta untuk pertanyaan agar disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Untuk itu kami buka sesi pertanyaan yang pertama untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kan yang mau bertanya? Ada yang sudah bertanya? Silakan untuk peserta yang mau bertanya terlebih dahulu. Oke, ini ada Bapak Tajudin ya dari PAI. Silakan Bapak untuk memberikan pertanyaannya. Pak, untuk Pak Tajudin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq saya yang kami banggakan dan kami hormati, Bapak dosen serta seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Kesempatan ini kami akan bertanya tentang kebijakan pemerintah barangkali karena saya lihat IPT ini adalah salah satu panjangan tangan pemerintah. Forum Silaturahim Pondok Pesantren Kota Tangsel, kebanyakan kami itu memang agak kesulitan untuk meningkatkan pendidikan formal. Banyak program-program pemerintah terkait untuk bagaimana meningkatkan pendidikan formal bagi para terkendala biaya barangkali sangat kami bisa mengembangkan pendidikan di sana. Nah, terkait dengan tadi barangkali ada kebijakan dengan pemerintah
yang bisa kami raih untuk beasiswa atau mungkin bisa dimanfaatkan seperti STAI PTD ini yang bisa diraih untuk meningkatkan pendidikan khususnya di para asatid. Demikian Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yang mau bertanya untuk berikutnya, kami silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Pak Ibu moderator. Ya. Ya, izin bertanya. Oh iya, kan siapa yang mohon maaf ya? Ya, Tursino Nino Bu, mohon maaf. Sinyalnya. Iya. Ya. Tursino Nino Iya, iya. dari KPI. Iya. Baik, izin Oh iya, baik. bertanya. Assalamalaikum warahmatullahi Silakan, Mas. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. dengan webinar pagi hari ini sangat luar biasa sekali kaitannya dengan sumbangan pendidikan dan dakwah. Ya, tentunya sangat bagus sekali karena setiap kegiatan pendidikan memerlukan yang kesulitan pendidikan itu. Terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau lagi? Oke, keluar sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu. Waalaikumsalam. Saya Ya. Ahmad Supron. Dengan siapa? Saya nama Ahmad Supron, mahasiswa SKDM organisasi angkatan kedua nih Bu, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah Silakan, Pak. diizinkan bergabung dalam acara ini. Masuk pertanyaan ke saya mewakili rekan SKDM. Jadi kami memang semua alhamdulillah walaupun sudah pada berumur masih berkeinginan untuk meningkatkan wawasan kami sebagai SKDM. Cuman tadilah keluh kesah kami masalah biaya-biaya tersebut ya. Buat kami pribadi ya ada kesulitan dari situ. Ini buat kamu kalau dari itu sebenarnya sangat sulit bagi kami menjangkau perguruan tinggi. Terima kasih Bu. Jadi inti pertanyaan kami dari segi pembiayaan karena minat-minat di masyarakat yang kami rasakan cukup ada minat, cuma segi biaya saja dari pemerintah atau dari yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk di sesi pertama ini kami persilakan Prof. Tip untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Untuk yang pertama ini dari Bapak Tajudin, sebenarnya ketiga pertanyaan ini ya terkait biaya gitu ya. Dari Pak Tajudin ini ingin menanyakan gitu bagaimana untuk peningkatan pendidikan program formal ini gitu jika terkendala dengan biaya, mungkin ada beasiswa pemerintah yang bisa membantu terkait hal tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Prof untuk pertanyaan yang pertama. Baik. Terima kasih pada Pak Tajin, pada Pak Tursino, dan yang ketiga tadi Mas siapa ya? Oke. Pak Supron. Ahmad Supron ya benar Bu, makasih. Ya. Ya. Kebijakan pemerintah dalam
kaitan upaya untuk meningkatkan meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Ada beasiswa diberikan di mahasiswa S1, ada beasiswa diberikan kepada S2, ada juga beasiswa diberikan kepada S3. Nah, beasiswa diberikan kepada S2, S1 itu ada namanya bidik misi. Ada juga beasiswa berkaitan dengan beasiswa prestasi. Cuma saingan mendapatkan beasiswa itu juga luar biasa. Ya, misalnya bidik misi. Bidik misi itu ada aturannya. Itu sebenarnya bidik misi itu adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin. Itu anunya. Karena itu mereka diberi beasiswa untuk itu. Tetapi syaratnya adalah mereka punya kemampuan lebih daripada yang lain. Salah satu. Itu salah satu anunya. Yang kedua adalah jumlahnya tidak banyak. Di setiap tahun itu ada sekian persen diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa itu. Sekarang ini ada yang terakhir namanya KIP. KIP itu apa istilahnya? Biaya yang diberikan kepada mahasiswa tertentu itu kartu apa istilahnya? Indonesia Pintar. Indonesia Pintar ya. Kartu Indonesia Pintar itu diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa, baik mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Saya sih lalu teman-teman dari PTKIS itu mengajukan ada berapa yang dapat, saya lupa jumlahnya. Selalu ada itu setiap tahun. Maka nanti salah satu kesempatan yang perlu dimanfaatkan itu kesempatan mendapatkan uang sumbangan atau uang beasiswa KIP itu. Nah, ini dalam kaitan dengan itu. Kemudian di sisi lain, kawan-kawan sekalian, bagi kawan-kawan yang sudah dosen, sudah master, itu ada beasiswa yang diberikan tempo hari itu sekarang sedang proses di Kementerian Agama, proses pembicaraannya seingat saya di LPDP mengenai beasiswa santri. Ada beasiswa santri nanti, di situ diberi kesempatan kepada mereka untuk mengajukan, nanti mereka ikut tes, tesnya itu misalnya wawasan keagamaan, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian kemampuan kebahasaan itu juga dites. Jadi mereka nanti untuk dididik khusus dan itu mendapatkan beasiswa dari negara yang dibiayai oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini LPDP. Itu beasiswa pertama. Yang sebelumnya yang sudah berjalan, sudah agak lama, itu namanya program beasiswa 5.000 doktor untuk dalam negeri dan luar negeri. Juga melalui tes-tes yang sangat ketat untuk mendapatkan itu. Nanti mereka ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang kuliah di PT IKI, ada yang kuliah di UN Jakarta, ada yang kuliah di tempat lain. Itu juga dibagi oleh Kementerian untuk memenuhi 5.000 dokter itu. Itu secara resmi oleh negara. Nah, itu sudah lama berlangsung. Yang santri itu seingat saya baru tahun ini. Kemudian ada lagi beasiswa pendidikan kader ulama. Ini mungkin kawan-kawan baru dengar, kebetulan saya diangkat baru-baru ini sebagai Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu bekerja sama Kementerian, kemudian dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian semua biaya ini dibiayai oleh negara, itu LPDP. Dan kami baru menerima kemarin 70 orang. Bulan Februari ini
dan bulan-bulan berikutnya kami akan melakukan untuk penerimaan angkatan kedua yang rencananya nanti itu kami akan menerima 100 orang. Dan ini sedang sosialisasi lagi nanti, ini belum dimulai tapi sekitar akhir Februari ini akan dimulai. Itu adalah programnya program master dan program doktor. Program masternya itu akan dilaksanakan oleh PTQ dengan program doktor, sedangkan program pendidikan kader ulamanya dilakukan oleh Istiqlal. Jadi mereka nanti kuliah formalnya di PTQ, kuliah keulamaannya di Istiqlal. Melibatkan dosen yang sesuai dengan bidangnya, ada bidang-bidang yang lain. Ini beasiswa yang sekarang ini. Jadi mereka ini sekarang Pak sudah 70 orang itu sekarang sudah kita asramakan di Ciputat dan mereka itu tinggal datang bawa koper aja itu untuk itu. Menjadi persoalannya kalau kawan-kawan sudah jadi dosen, karena di situ mereka diasramakan itu kesulitannya. Nah, jadi ada program doktornya itu kemarin itu kita terima 22, kemudian program PKU-nya itu 23, kemudian PKU-nya 25, jadi kita terima 70 kemarin. Ini kesempatan biaya formal yang diberikan oleh negara. Mungkin para ustadz juga itu bisa masuk ke situ, bisa masuk ke beasiswa pendidikan kader ulama. Itu kemudian Pak Tursino jadi perlu biaya. Memang inilah yang menjadi persoalan kita. Kalau perguruan tinggi negeri mungkin tidak terlalu bermasalah karena apa? Ada RAPBN yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran mereka. Sementara di swasta itu pusing kita itu kalau mengelola swasta ada batasan uang cari untuk pengelolaan, uang kita cari untuk ini, untuk ini. Itulah yang bayang saya. Kalau nanti Lamdik itu berlaku, mungkin untuk negeri, untuk perguruan tinggi keagamaan negeri, perguruan tinggi negeri mungkin belum terlalu susah. Tapi ketika akan berkaitan dengan yang PTKI, saya Pak kawan-kawan tidak bisa bayangkan. Kalau satu prodi kita harus siapkan dana 52 juta, itu minimal. Bagaimana kalau kita memiliki 2 prodi? Sementara untuk menjalankan kegiatan Tridharma perguruan tinggi kita itu setengah mati. Ini persoalan. Maka salah satu upaya ini Kementerian Agama melangkahkan untuk kegiatan bukan lamaan. Doakan saja mudah-mudahan ini bisa jalan karena itu ringankan kita. Mungkin di perkiraan saya biayanya kalau diakreditasi mungkin seperti itu. Atau mungkin nanti juga mudah-mudahan saja keagamaan itu karena perguruan tinggi swasta kita semoga saja misalnya Kementerian Agama memberikan bantuan untuk itu. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Jadi memang dana. Karena semua dana itu beroleh. Ini memang sulit untuk dijawab. Kita mau minta dari mahasiswanya juga setengah mati. Untuk kebutuhan mereka sendiri saja sudah setengah mati. Untuk membayar kuliah juga lebih setengah mati lagi mereka. Untuk makan aja sudah setengah mati, apalagi untuk bayar kuliah. Gitu. Jadi ini menjadi persoalan yang sangat krusial yang dihadapi PTKIS, dimanapun PTKIS. Kecuali ada PTKIS cukup kaya, sudah makan, mungkin tidak terlalu pikir. Tapi kalau sekolah tinggi kita dengan tanpa sumber dana yang biasa dari manapun, kita akan kesulitan untuk mendapatkan itu. Dan itulah saya katakan tadi, untung pergi keagamaan itu semangat dari pengelola itu luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dengan segala keterbatasannya. Demikian juga dosennya, semangatnya luar biasa.
walaupun honornya tidak mencukupi untuk itu. Itu saya tahu persis itu. Jadi memang agak sulit semua. Kemudian sama juga yang ketiga menanyakan tentang biaya. Dari segi biaya memang sulit. Saya dulu waktu kuliah itu di S2 dapat beasiswa, bisa dibayangkan itu, dapat beasiswa 225.000. Bayar kuliah itu satu semester 300.000. Ketika istri saya mau masuk kuliah, terpaksa saya bayar setiap bulan 50.000. 6 bulan kemudian 300.000. Dibayar cicil baru bisa. Kalau tidak tempuh dengan cara itu, maka mungkin saya belum tentu bisa bicara di hadapan kawan-kawan kalau tidak dilakukan. Ini memang persoalan kita. Soal biaya, soal pendanaan bagi PTKIS itu luar biasa. Baik, saya kira itu saya bisa berikan jawaban. Ibu Novi, silakan. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya Pak Trusino bisa diperjelas lagi ya Pak. Ini pertanyaan lebih mengarah kepada pembiayaan dari yayasan seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Bisa mendapatkan dari mana untuk pengembangan pendidikan gitu ya? Ya, betul. Bisa disampaikan penjelasan terkait hal ini. Bagaimana mendapatkan itu perlu trik-trik khusus dari pengelola. Bisa dari donatur, ya, yaitu donatur itu tentu orang-orang yang punya kelebihan dalam hal pembiayaan dan pendanaan. Kemudian mungkin nanti ke lembaga-lembaga yang membantu. Saya dengar juga kawan-kawan juga yang sering mendapatkan bantuan dari Saudi juga sekarang ini sudah mulai susah juga katanya mendapatkan bantuan dari Saudi itu kawan saya. Sudah mulai susah juga Prof katanya gitu. Tidak seperti dulu itu mudah sekali mereka berikan mudah mereka mendapatkannya dari negara-negara timur. Tapi sekarang sudah mulai sulit. Jangan-jangan juga di sana sudah mulai kesulitan soal pembiayaan, soal dana itu. Jadi memang harus ada terus dan kita ini kan swasta ini PTKIS itu tidak mungkin punya usaha bisnis susah. Kecuali beberapa perguruan tinggi, saya tahu dia punya pompa bensin, dia punya Alfamart, dia punya ini, dia punya hotel, dia punya apa. Tapi itu juga bantuan atau hasil dari itu semua tidak terlalu besar, tetapi ada dari kalangan mereka. Makanya perguruan tinggi tertentu yang mapan itu mereka bikin hotel, kemudian perguruan tinggi swasta itu ada pompa bensinnya, ada apa, tapi itu tidak banyak, hanya beberapa perguruan tinggi. Ini menjadi kendala umum bagi mereka atau bagi kita yang mengelola PTKIS itu. Itu bukan main itu. Tidak usah itu kawan-kawan sekalian, saat membayar honor dosennya sudah pusing. Uang dari yang masuk, uang sedikit gimana ini membayar dosennya. Nah, untunglah juga dosennya itu ya orang yang tulus, orang yang ikhlas melaksanakan tugasnya, ya kurang-kurang sedikit, terlambat sedikit, masih mereka tolerir. Ya, ini yang saya bisa berikan kawan-kawan sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan prinsipnya kita tidak boleh surut untuk mengelola perguruan tinggi kita, karena sumbangan kita yang luar biasa adalah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dari generasi bangsa, terutama generasi muslim, adalah akan menjadi ganti kita di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang melaksanakan pembangunan kemudian hari. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak nih. Baik, Prof. Ini sepertinya masih ada waktu, Prof. Mungkin boleh diizinkan untuk masih 2 pertanyaan lagi mungkin, Prof. Oke, silakan. Baik. Untuk teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin untuk para dosen juga kami persilakan nih jika ingin bertanya. Ini kesempatan yang luar biasa sekali nih bisa bertemu Prof. Mungkin dari para dosen juga ingin menanyakan nih, karena memang seperti
yang sampaikan tadi, peran dosen ini luar biasa ya, Prof ya, untuk Ya, pengembangan pendidikan di PTKIS ini. Mungkin ada kendala-kendala yang dirasakan, bisa sharing dengan Prof ini. Kami persilakan untuk para dosen. Mungkin dari struktural juga jika ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ini Ibu Syifa, nanti kalau ingin mendapatkan pencerahan untuk kenaikan pangkat macam-macam, nanti dikirim surat, nanti kita kumpulkan beberapa perguruan tinggi untuk diberikan. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya agak kurang jelas, Mas. Mungkin ini lagi diperjelas lagi. Saya nama Muhammad Nabiin Hasan, mahasiswa PTDI. Silakan, Mas. Tadi pencerahannya luar biasa sekali dari Profesor. Saya sangat-sangat berterima kasih. Tadi sudah dijelaskan juga tentang betapa pentingnya peranan seorang dosen. Saya tanyakan soal tadi beliau juga menjelaskan tentang. Saya sama sekali tidak bisa dengar. Iya, Mas, bisa diperjelas? Kami kurang bisa mendengar ini suaranya. Banyak semut. Bisa pakai headset ya. Mikrofon. Maaf kalau mikrofonnya kurang terdengar. Ya, silakan. Saya mulai kedengaran ya. Dari sangat berterima kasih sekali pencerahan dari Profesor tadi, luar biasa sekali. Yang ingin saya tanyakan, Prof, bagi perguruan tinggi ini kan luar biasa sekali tentang keilmuannya juga. Nah, memang persoalannya sangat klasik sekali, yaitu tentang pembiayaan ya, Prof ya. Apakah dari pemerintah ini mengindikan untuk perguruan swasta, Prof, bagaimana tentang terkait pembiayaan, atau mungkin ada seperti semacam mitra atau yang untuk bisa memberikan donasi-donasi kepada perguruan tinggi swasta terkait pembiayaan tersebut, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Nabihil. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Tadi sudah ada Mas Herman ya. Silakan Mas kalau mau bertanya. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, mohon izin dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akreditasi kampus ini, Pak Prof, ini menarik sekali. Tadi yang disampaikan bahwa ilmu itu memang sangat penting. Maka alhamdulillah dengan keberadaan STAI PTDI, banyak sekali kawan-kawan yang memiliki kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, yang walaupun kita paham bahwa perguruan tinggi swasta saat ini rata-rata permasalahannya di akreditasi, baik akreditasi secara kelembagaan atau kampus maupun akreditasi prodinya. Dalam hal ini tentunya kami hanya menyampaikan harapan ini, Prof, bukan bukan pertanyaan terkait dengan ini dibagikan mentah. Kapasitas Bapak Profesor saat ini yang menjadi Wakil Koordinator Kopertis DKI Jakarta dan Banten,
kiranya ke depan untuk perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Islam yang ada di wilayah Jakarta dan Banten, ini lebih dapat diperjuangkan untuk kemudahan pengurusan atau peningkatan akreditasinya. Begitu mungkin Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Herman. Selanjutnya untuk para dosen, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Untuk Bapak Ibu dosen, mungkin ada yang bisa ditanyakan atau mungkin sharing ya dengan Prof, apa yang bisa kita diskusikan gitu ya untuk pengembangan kampus kita ke depan. Kami persilakan. Saya kira cukup nanti. Oh baik, sambil berjalan ya Prof ya. Ya. Oh ini ada Prof. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam. Ya, nama saya Muhammad Harnobi dari Prodi KPI. Suaranya agak kurang jelas ini. Halo? Ya, iya agak. Kurang jelas. Iya kurang jelas suaranya. Izin. Kapan Mas Sonurbi? Ya. Ya sudah jelas, sudah jelas. Ya, maaf. Saya ingin agar pendidikan dasar Islam kita ini dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah. Maaf kalau misalkan pertanyaan saya ini di luar dari tema, karena yang saya lihat ini pendidikan dasar kita di ibtidaiyah dalam kurikulum agama Islam kayaknya masih kurang untuk kemaslahatan pendidikan dasar di sekolah-sekolah madrasah kita ini. Kalau bisa saya ingin kurikulum agama Islam itu untuk penambahannya di madrasah-madrasah ya, kalau berkenan Profesor mengarahkan apa pertanyaan seperti ini. Terima kasih Prof. Maaf kurang jelas pertanyaan saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh moderator izin bertanya. Ibu silakan. Assalamualaikum Prof. Saya mahasiswa Pokja TPQ DKI. Kebetulan kami ini sedang melanjutkan pendidikan di PAI, di PTDI, di mana kita sebagai guru TPQ diharuskan untuk meningkatkan SDM. Dan di dalam pendidikan itu kita harus mengeluarkan biaya yang dikeluarkan. Kebetulan gaji yang diperoleh oleh seorang guru TPQ itu belum di bawah standar gitu Pak. Bagaimana untuk menyikapinya melalui forum ini agar melalui Prof ini bisa dipertanyakan langsung kepada Kementerian Agama untuk memperhatikan tunjangan guru-guru TPQ. Demikian saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Kurniati dan kami persilakan pada Prof Tip untuk menanggapinya. Mungkin bisa ditanggapi terlebih Prof untuk tadi pertanyaan dari Mas Nabihil ya terkait pembiayaan dari pemerintah. Mungkin ada mitra yang bisa direkomendasikan untuk pembiayaan pendidikan dari PTKIS.
Nubi tadi apa pertanyaannya? Saya tidak dengar itu. Ya, terkait pembiayaan dari pemerintah, mungkin ada mitra yang bisa diarahkan untuk pembiayaan pendidikan PTKIS ini. Memang apa namanya, untuk penanya pertama, persoalan dana dan donasi. Ini memang yang menjadi problem yang ditemukan oleh semua perguruan tinggi. Nah, itu persoalan yang saya lihat tidak pernah lepas dari PTKIS. Karena itu maka harusnya adalah ada jalan keluar untuk mendapatkan donasi. Sekarang ini dalam kondisi sekarang lagi ini untuk mendapatkan donasi juga itu saya lihat menjadi bertambah sempit. Karena apa? Tadinya ada usaha-usaha orang yang sudah berkembang dengan kondisi COVID ini, usaha-usaha mereka menjadi tidak berkembang. Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan donasi dari mereka itu juga pun bertambah tipis. Nah, dengan begitu maka yang perlu kita lakukan adalah saya kira upaya-upaya dan merencanakan sesuatu untuk dapat dilakukan setelah kondisi corona ini berakhir. Jadi mungkin sekarang ini kawan-kawan bisa membayangkan, saya dengar kemarin ada mahasiswa kedokteran yang datang ke rumah menanyakan bagaimana ini saya ini Pak, begini kata dia. Bayangkan itu Pak, dengan standar pembayaran kuliahnya dia sekian di semester lalu sebelum masuk corona, sekarang ini oleh kampusnya itu diberi keringanan. Yang pertama diberi keringanan cicil, yang kedua diberi keringanan jumlah. Jadi peringkatnya itu diminta diturunkan, kemudian dicicil lagi. Itu pertanda bahwa kondisi masyarakat kita secara umum itu sudah berlangsung seperti itu. Jadi tambah lama, tambah kesulitan untuk itu. Sehingga dia datang itu meminta saya untuk mengkomunikasikan dengan pimpinan agar dimudahkan itu. Jadi hanya apa saya mendapat info dari salah seorang staf di sana yang mengurus soal pembayaran kuliah. Hanya disarankan untuk mengajukan permohonan dekannya, kemudian permohonan dari dekan itu dibawa ke kantor pusat. Ini pertanda bahwa memang kita sekarang dalam kondisi yang sangat krusial dalam hal biaya, dalam hal donasi. Nah, sementara PTKIS kita itu bukan pada masa corona saja sudah setengah mati. Nah, itu. Apalagi pada masa sekarang ini, lebih setengah mati lagi menurut saya. Saya seringkali bincang dengan kawan-kawan, ini Prof bagaimana ini. Nah, itulah menjadi persoalan kita semua dan persoalan kita bersama. Mereka yang seringkali saja mendapatkan donasi dari luar, itu pun sekarang itu juga bisa terhambat, bisa tidak mendapatkannya lagi karena berbagai alasan. Ini soal biaya dan dana ini memang soal problem yang tidak pernah habis. Nah, yang baik, yang Pak Herman mengenai apakah bisa ada upaya yang dilakukan untuk meringankan akreditasi perguruan tinggi keagamaan Islam? Misalnya ada standar khusus enggak? Itu tidak bisa karena standar BAN PT itulah standar berlaku umum baik bagi perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, sama semua. Nah, yang bisa dilakukan oleh Kopertais itu adalah membantu memberikan pendampingan ketika mereka melakukan penyusunan borang. Karena beberapa pengalaman saya, biasanya perguruan tinggi kita itu
bisa jadi dapat nilai yang rendah karena apa? Penyusunan borangnya yang tidak benar. Ada dilihat dari sisi fasilitasnya lumayan, cuma menggambarkannya itu yang tidak lengkap, sehingga nilainya menjadi rendah. Kalau untuk menurunkan standar yang menjadi patokan umum akreditasi itu tidak bisa. Harus betul-betul menggunakan standar Ban PT. Nanti yang bisa kita lakukan, yang dilakukan oleh Kopertais kepada PT KIS-nya adalah memberikan pendampingan ketika mereka melakukan penyusunan borang, itu bisa dilakukan. Kemudian memberikan tuntunan-tuntunan dalam penyusunan borang. Itu pun kita harus menghadirkan asesor-asesor yang memang sudah punya pengalaman di bidang itu. Ini pengalaman-pengalaman yang kita lakukan karena kriteria digunakan oleh Ban PT itu sama untuk seluruh perguruan tinggi manapun, apakah negeri, apakah swasta. Nah, itu yang menjadi panduan. Karena itu maka kami dari Kopertais tidak akan mungkin bisa mencarikan jalan agar dimudahkan seperti itu. Jalan yang bisa kami lakukan membantu, mendampingi mereka dalam penyusunan borang. Dan ada bahan-bahannya itu, tapi mereka tidak masukkan dalam borang. Itu yang bisa kita lakukan dalam kaitan dengan itu. Tidak bisa ada kemudahan pengurusan, sama saja. Baik. Ibu Kurniati, bagaimana solusi untuk guru TPQ? Gimana ya? Harusnya ini ke bahagian-bahagian yang ada hubungannya dengan apa ini? Dengan bahagian apa? Pendidikan madrasah ini, ya, pendidikan madrasah. Dan saya kira kalau mau bagus itu lebih bagus para guru itu dalam asosia itu mengajukan surat kepada kementerian agar mendapatkan perhatian khusus mereka-mereka yang dalam kondisi seperti itu. Cobalah, siapa tahu nanti bisa ada jalan keluar yang diberikan oleh kementerian berkaitan dengan itu. Nah, ini yang saya bisa berikan jawaban. Pak Sarnubi tadi apa ya, Ibu Novi? Mengenai apa tadi beliau bertanya ini? Bagaimana, Prof? Untuk Pak Sarnubi tadi apa pertanyaannya? Saya kelewatan tadi. Iya Pak, maaf tadi kurang jelas ini suaranya. Mas Sarnubi, suaranya kurang jelas ini. Ya, mohon maaf Pak Profesor. Kita melihat perkembangan di masa zaman sekarang ini kan, masyarakat Islam sendiri pada dasarnya di madrasah-madrasah ibtidaiyah itu kan saya ingin tekankan untuk kurikulum agama Islamnya ya Pak. Karena sekarang saya lihat ini banyak perkembangan modernisasi yang untuk pendidikan agama Islam itu semakin mengecil. Mohon arahannya pada pertanyaan yang di luar dari wacana saya ini, maaf, untuk kurikulum madrasah ibtidaiyahnya, maaf. Ya, ini kan Pak, ini mengenai ada namanya kebijakan perubahan kurikulum. Untuk melakukan kebijakan itu, ini yang harusnya ada orang-orang kita yang bisa memahami itu. Demikian juga di perguruan tinggi, Pak. Jadi ada persoalan-persoalan yang sebenarnya harus hal-hal juga yang tidak. Ya kan itu. Apakah sanawiyah atau aliyah itu
juga ada kebijakan berkaitan dengan itu. Kurikulum itu sangat menentukan, karena itu harusnya di situ itu ada orang yang bisa mewakili kita untuk ngomong tentang hal-hal yang terkait dengan perubahan itu. Misalnya dulu kan ada persoalan misalnya karakter building. Apa sih bedanya dengan akhlak? Kenapa bukan akhlak saja? Ada usah karakter building gitu. Jadi persoalan-persoalan seperti itu menjadi persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dari mereka yang ada di kebijakan kurikulum. Ya. Baik, saya itu Ibu Novi yang bisa saya berikan jawaban. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Tadi untuk Pak Herman sudah dijawab juga ya, Prof? Sudah. Sudah ya. Baik. Untuk Bu Kurniati. Sudah semua saya jawab. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof ini sudah jelas ya untuk Bapak Ibu semuanya yang mengajukan pertanyaan. Dan untuk berikutnya, Prof, kita akan masuk ke sesi berikutnya untuk materi kedua. Dan mudah-mudahan kami masih berharap nih jika Prof masih ada waktu hingga pukul 11:30 nanti masih tetap untuk bergabung bersama kami, Prof. Kelihatannya Ibu Novi, berikutnya ada pertanyaan yang berkaitan. Ibu Novi, saya minta maaf, ternyata saya belum urus antigen untuk keberangkatan saya. Baru saya ingat. Saya harus keluar untuk urus antigen dulu sebelum saya berangkat. Sekaligus saya pamit. Sebelum Prof keluar, sebelumnya saya izin Prof untuk foto bersama terlebih dulu ya Prof ya. Oke. Untuk dokumentasi kami. Baik. Ya. Ya, para peserta untuk membuka kamera. Untuk para peserta, kita akan melakukan sesi foto bersama karena Prof. Baik, kita mulai. Oke. Tunggu. Ya, kita mulai ya. Untuk foto bersama. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi bisa dengan gaya. Kita mulai ya. Semuanya dibuka kameranya supaya terlihat ya. Baik. Siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Baik. Lagi sudah. Baik ya. Kayaknya. Baik. Siap. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih untuk Prof atas waktunya. Sama-sama. Luar biasa sekali Prof. Untuk ilmu yang diberikan, mudah-mudahan manfaat kita semua. Insyaallah. Iya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya akan bisa mengundang Prof kembali, Pak ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Kami persilakan juga untuk Prof Tip. Ya. Salam sukses untuk semuanya. Amin. Amin. Sukses terus, jaya terus. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof Tip. Sama-sama. Baik, sebentar ya.